Oke, video kita kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu membahas materi matematika wajib kelas 12, yaitu analisis bangun ruang. Kemarin kita udah belajar jarak dari titik ke titik, dan sekarang kita akan belajar jarak dari titik ke garis. Nanti akan ada 5 contoh soal plus pembahasan, dan di akhir video akan ada 1 soal latihan yang bisa teman-teman coba. Oke, sebelum kita bahas beberapa contoh soal mengenai jarak dari titik ke garis, kita pahami dulu konsep dasarnya. Misalkan kita punya sebuah titik, ya. Oke, ini titiknya dan sebuah garis. Kita beri nama titik ini titik A, dan garis ini atau segmen garis ini adalah segmen garis BC. Nah, manakah yang dimaksud dengan jarak dari titik ke garis? Jarak dari titik ke garis itu sama dengan garis yang kita tarik dari titik A ke garis BC sehingga dia tegak lurus, teman-teman. Jadi yang dimaksud jarak itu harus tegak lurus. Jadi tidak bisa kalau kita tarik dari A ke sebelah sini atau ke sebelah sini, nggak boleh. Ya, harus tegak lurus. Nah, untuk mencari jarak ini kita bentuk segitiga dengan cara menghubungkan setiap titik ini dari A ke B kita hubungkan, kemudian dari A ke C juga kita hubungkan, maka terbentuklah sebuah segitiga. Jarak ini dari A ke garis BC itu sama dengan garis tinggi segitiga ini, ya. Jadi dengan menggunakan konsep atau sama dengan mencari garis tinggi, kita bisa menemukan jarak dari titik A ke garis BC. Sebagai contoh permasalahannya, misalkan kita punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H seperti pada gambar ini. Pertanyaannya, berapa jarak dari titik A ke diagonal ruang EC? Mana diagonal ruang EC? Dari sini ke sini ya. Nah, ini diagonal ruang EC. Jarak dari titik A ke diagonal ruang EC. Dari A ke EC berarti kita tarik sebuah garis sehingga dia berpotongan tegak lurus. Harus tegak lurus. Nah, mana segitiga yang kita bentuk? Ya, kita hubungkan aja dari A ke C, teman-teman. Maka kita peroleh segitiga ACE. Nah, jarak dari A ke EC itu sama aja dengan tinggi segitiganya, yang sebelah sini. Nah, bagaimana cara menghitung tinggi segitiga atau jarak dari titik ke garis? Ada beberapa konsep yang perlu teman-teman kuasai. Ya, konsep yang sering digunakan untuk mencari jarak dari titik ke garis diantaranya, yang pertama teorema Pythagoras. Ya, ini teman-teman pastinya sudah pada menguasai materi ini ya. Oke, teorema Pythagoras ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Misalkan kita punya segitiga siku-siku sudutnya A, B, dan C. Sisi di depan sudut A kita beri nama ini sisi A. Di depan sudut B kita beri nama sisi B, dan di sini sisi C. Nah, kalau segitiga siku-siku maka berlaku Pythagoras. Kita bisa mencari sisi lain kalau dua sisi sudah diketahui. Misal kita mau nyari sisi C, maka kita gunakan rumus ini. C itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau mau nyari A itu sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan kalau mau nyari sisi B itu sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, ini teorema Pythagoras wajib dikuasai. Nah, konsep yang kedua yang sering digunakan adalah konsep dasar trigonometri yang sudah teman-teman pelajari di matematika wajib kelas 10. Oke, kita buat lagi segitiga yang sama. Ya. Nah, kalau konsep dasar trigonometri yang digunakan, biasanya segitiganya harus diketahui sudutnya ya, teman-teman. Misalkan di sini sudutnya adalah alfa, di mana alfa ini sudut istimewa. Oke, masih ingat konsep dasarnya? Sin alfa, kalau alfanya di sini, sin itu perbandingan sisi depan dengan hipotenusa atau sisi depan dengan sisi miring. Ya, sin itu demi depan per miring, berarti A per C. Oke, cos alfa, cos itu samping per miring atau B per C. Tan alfa, tan desa, depan per samping, berarti A per B. Nah, ini wajib teman-teman kuasai. Kalau diketahui sudutnya dan sudutnya adalah sudut istimewa, maka kita bisa pakai cara ini.
Oke, konsep ketiga yang bisa kita gunakan untuk menentukan jarak dari titik ke garis adalah luas segitiga. Nanti kita bahas beberapa contoh soal ya. Misalkan di sini ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C. Kita mau nyari jarak dari C ke AB, itu sama aja dengan tinggi segitiga ini. Luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi kan? Luas segitiga ini adalah setengah alas. Alasnya adalah AB dan tingginya adalah CD. Nah, seandainya segitiga ini kita putar ya teman-teman. Kita putar sehingga AC-nya dia menjadi alas dan sisi BC dia menjadi tinggi segitiga. Ini adalah segitiga yang sama, cuman posisinya aja yang kita putar. Ya. Kalau posisinya kayak gini, luasnya gimana? Luasnya setengah alas kali tinggi. Alasnya AC, tingginya BC. Jadi luasnya adalah setengah AC kali BC. Karena kedua segitiga ini adalah segitiga yang sama, cuman posisinya aja yang berbeda, luasnya nggak berubah, luasnya sama. Jadi luas ini sama dengan luas yang ini, ya. Jadi setengah ABCD itu sama aja dengan setengah ACBC. Ruas kiri dengan ruas kanan setengahnya kita buang ya. Artinya kedua ruas kita kali 2, maka kita peroleh AB kali CD sama dengan AC kali BC. Kita kan mau nyari garis tinggi. Garis tinggi itu CD. CD itu sama dengan AC kali BC dibagi AB. Nah ini juga sering kita gunakan. Dan konsep yang terakhir adalah dalil proyeksi segitiga. Ini juga penting banget ya. Karena kalau cara-cara sebelumnya, Pitagoras, dasar trigonometri atau luas segitiga, itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Saat teman-teman menemukan segitiganya adalah segitiga sembarang, maka kita gunakan dalil proyeksi segitiga. Nah, misalkan seperti ini, ada segitiga ABC. Sisi di depan sudut A ini panjangnya A, di depan sudut B panjangnya B, dan di depan sudut C panjangnya C. A ini kita proyeksikan, maka kita peroleh A aksen, proyeksikan terhadap garis BC ya. Panjang dari A aksen ke C kita misalkan P ya. Karena B ke C-nya itu A, maka sisanya dari B ke A aksen itu adalah A min P. Nah, kita bisa mencari panjang P-nya teman-teman menggunakan dalil proyeksi segitiga sebagai berikut. Nah, ini dalilnya. Menggunakan rumus ini kita bisa nyari nilai P-nya. Kalau P-nya udah dapat, maka A aksen atau tinggi segitiga ini bisa kita cari pakai Pitagoras, ya. Oke, ini adalah rumus-rumus penting yang perlu teman-teman kuasai untuk menentukan jarak dari titik ke garis. Sekarang kita coba beberapa soal. Silakan perhatikan, ada 5 contoh soal plus pembahasan dan nanti terakhir ada 1 soal latihan. Oke, sekarang kita bahas soal pertama. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AB adalah, oke kita buat dulu kubusnya ya. Oke, ini kubus ABCDEFGH. Di sini panjang rusuknya berapa tadi? 10 ya. Panjang rusuknya 10. Kubus itu ingat rusuknya semuanya panjangnya itu sama. Jadi setiap rusuk ini panjangnya 10. Yang ditanyakan adalah jarak titik F ke garis AB. Dari titik F dari sini ke garis AB. Garis AB mana? Ini. Ya. Mana jaraknya? Ingat, konsep jarak itu harus tegak lurus. Jadi dari F ke garis AB harus tegak lurus. Gak mungkin teman-teman tarik dari sini ke sini, kan gak tegak lurus kan? Jadi yang tegak lurus mana? Ya dari F ke AB sama aja ini nih. Dari F ke B, ya enggak? Jadi langsung aja. Yang tegak lurus dari sini ke AB ya ke sini nih. Ini tegak lurus kan siku-siku. Jadi jaraknya ya udah dari F ke B, FB. Ini berapa? Sesuai dengan panjang rusuk. Jawabannya adalah 10 tanpa kita hitung lagi. Oke? Ingat jarak itu harus tegak lurus. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah, oke kita buat dulu kubusnya. Nah, pada soal diketahui panjang rusuknya 10. Ya, panjang rusuknya 10. Di sini yang ditanyakan adalah jarak dari F ke garis AC, teman-teman. Dari F dari sini ke garis AC, yang sebelah sini garis AC. Ya. Jarak dari F ke AC yang mana? Jadi kita tarik garis dari F
sehingga dia tegak lurus ke AC. Nah, ini harus tegak lurus. Nah, kita buat dulu segitiga, kita bentuk segitiga, kita hubungkan antar ketiga titiknya. Dari A ke F kita tarik, kemudian dari F ke C juga kita tarik. Ya. Nah, kemarin di video pertama kita udah belajar mencari diagonal bidang dari sebuah kubus. Kalau rusuknya 10 berarti diagonal bidangnya berapa? Ya 10 kali akar 2. Ingat, diagonal bidang itu panjang rusuk kali akar 2. Di sini jadi panjang FC. FC ini kan diagonal bidang. Ya pasti 10 akar 2. Panjang rusuk kali akar 2. Kemudian AF ini juga sama diagonal bidang. Ya 10 akar 2 juga. Kemudian AC berapa? Sama diagonal bidang juga. 10 akar 2. Nah, jadi sekarang kita buat segitiga ACF. Segitiga ACF ini segitiga apa? Segitiga sama sisi, ya enggak? Kenapa sama sisi? Karena setiap sisinya panjangnya itu sama, 10 akar 2. Ya. ACF. Nah, jarak dari F ke AC itu dari sini ke sini. Karena ini sama sisi. Ya, berarti sudut sama sisi itu berapa coba? 60 derajat kan? Ini 60 derajat, ini 60 derajat. Bagian sini juga sama, ini 60 derajat. Ini 10 akar 2, bagian sini sama, panjangnya 10 akar 2. Nah, seandainya dari sini, di sini titiknya adalah F aksen. Dari F aksen ke C berapa? Ya setengahnya dari 10 akar 2. Ini 5 akar 2. Yang sebelah sini AF-nya juga sama, 5 akar 2. Jadi kalau sudut kiri kanannya sama, maka jaraknya ini pasti sama, teman-teman. Ya. Jadi garis tinggi ini akan membagi dua bagian alas yang sama panjang. Nah, sekarang kita untuk menghitung tinggi segitiga ini atau jarak dari F ke AC ada dua cara. Cara pertama, kita bisa menggunakan Pitagoras. Ya, teman-teman perhatikan F aksen C di sini. F aksen itu sama dengan FC kuadrat akar dari FC kuadrat dikurangi F aksen C kuadrat. Ya enggak? Pitagoras ya. F aksen C kuadrat. Tinggal kita masukkan aja nilainya. FC berapa? 10 akar 2 kita kuadratkan. 10 akar 2 kuadrat dikurangi F aksen C itu 5 akar 2. Kita kuadratkan. Sama dengan 10 akar 2 dikuadratkan. 10 dikuadratkan kan 100 ya. Akar 2 dikuadratkan 2. 100 kali 2. 200 dikurangi 5 dikuadratkan 25. Akar 2 dikuadratkan 2. 25 kali 2. 50. 200 dikurangi 50. 150. Ya enggak? 150 ini sama aja dengan 25 kali 6. Sama dengan akar 25 itu 5 akar 6. Jadi jawabannya adalah 5 akar 6. 5 akar 6. Ada nggak? Jawabannya adalah C. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, kita juga bisa menggunakan trigonometri. Ya, kita bisa menggunakan trigonometri. Saya hapus dulu kubusnya ya. Oke, sekarang kita coba cara kedua. Teman-teman perhatikan bagian sini ya. Di sini diketahui sudutnya kan 60 derajat karena dia segitiganya sama sisi kan. Nah, kita akan mencari sisi depan pada segitiga ini, sisi depan. Sudah diketahui sisi samping dan sisi miring atau hipotenusa. Jadi teman-teman bisa menggunakan tangen atau bisa menggunakan sin. Di sini saya akan menggunakan sin alfa. Atau di sini sudutnya udah diketahui 60 ya. Sin 60 sama dengan sin itu kan depan per miring. Ya, depannya di sini F aksen. Per miringnya itu FC. FC. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 sama dengan F aksen per FC. FC-nya itu 10 akar 2. 10 akar 2. Jadi yang 10 akar 2 kalau kita pindah ruas ke kiri dia akan jadi kali.
setengah akar 3 kali 10 akar 2 itu sama aja dengan F aksen. Setengah kali 10, 5. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Sama dengan F aksen. Kita kan mau nyari F aksen ya. F aksen jelas 5 akar 6. Nah, cara satu dengan Pitagoras hasilnya tadi 5 akar 6. Dan cara kedua dengan konsep dasar trigonometri kita juga memperoleh jawaban yang sama, 5 akar 6. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Balok ABCDEFGH dengan rusuk AB 4 cm, BC-nya 3 cm, dan AE 5 cm. Jarak titik D ke garis BH adalah, oke, kita buat dulu gambarnya ya. Nah, ini balok ABCDEFGH diketahui AB-nya 4 cm. Kita tulis di sini berarti 4, kemudian BC-nya 3 cm dan AE-nya 5 cm. AE itu tingginya. Yang ditanyakan adalah jarak titik D ke garis BH dari dari sini ke garis BH. Nah, ini garis BH ya. Nah, jaraknya yang mana? Berarti kita tarik dari sini tegak lurus ke sini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita akan membentuk segitiganya. Kita hubungkan B dengan D. Yang ini kita hubungkan. Nah, teman-teman perhatikan segitiga DBH. Dia kan tegak lurus di D kan. Saya buat dulu segitiganya. Ya, ini segitiga DBH. Dia tegak lurus di D. Dan bagian sini juga tegak lurus karena jarak itu harus tegak lurus. Kita sebut aja ini D aksen ya. Nah, baik. Kita akan cari dulu BD, teman-teman. Kita cari dulu panjang BD. Di sini AD berapa? AD itu kan sama dengan BC kan. Berarti di sini kan 3. Nah, ini tegak lurus, berarti BD bisa kita gunakan Pitagoras. BD sama dengan akar dari AB kuadrat 4 kuadrat ditambah AD kuadrat 3 kuadrat. Nah, kalau udah tahu triple Pitagoras ini sebenarnya gak usah dihitung ya. 4 dikuadratkan 16 ditambah 3 dikuadratkan 9 sama dengan akar 25. Akar 25 itu 5. Jadi BD ini panjangnya 5. BD 5. Kemudian DH nggak usah dihitung karena DH itu sama aja dengan AE. Tadi AE 5 berarti DH juga 5. Di sini DH-nya 5. Ya. Nah, saya akan pakai konsep luas di sini. Tapi kita cari dulu BH. Kita cari dulu panjang BH karena di sini siku-siku berarti berlaku Pitagoras. Sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 25 ditambah 25. 25 tambah 25 itu sama aja dengan 25 kali 2, ya enggak? Akar 25 itu 5. Akar 2. Jadi di sini ya, dari H ke B panjangnya adalah 5 akar 2. 5 akar 2. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan konsep luas. Biar semua konsep yang tadi dijelaskan di awal kita gunakan semuanya. Kita gunakan konsep luas. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Berarti BD, setengah BD di sini tingginya mana? DH. Setengah alasnya BD kali tingginya DH sama dengan, nah, kita gunakan konsep luas lagi, tapi teman-teman pikirkan bahwa BH, bayangkan BH itu sebagai alasnya. Berarti setengah alasnya di sini. Kalau BH sebagai alasnya, maka tingginya mana? DD aksen. Ya, setengah alas BH kali tinggi DD aksen. Nah, kedua ruas itu kan kali setengah. Kita coret aja, kita buang setengahnya. Ya. BD kali DH, BD-nya berapa? BD-nya itu 5, DH-nya 5, sama dengan BH, BH itu 5 akar 2 kali DD aksen. DD aksen. Jadi 5 kali 5, 25 sama dengan 5 akar 2 kali DD aksen.
Maka DD aksen berapa? Ya 25 dibagi 5 akar 2. Sama dengan 25 dibagi 5 kan 5. Sama dengan 5 per akar 2. Ini kita rasionalkan. Kali akar 2 per akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2. Atasnya udah ada 5. Kemudian akar di sini akar 2. Jadi jawabannya adalah 5 per 2 akar 2. 5 per 2 akar 2. Jawabannya A. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik P terletak di tengah-tengah EH. Jarak titik P ke garis BG adalah, kita buat dulu kubusnya. Ya, ini adalah kubus ABCDFGH. Panjang rusuknya 4, kita tulis aja. Panjang rusuknya 4, kemudian ini semuanya 4 ya. Panjang rusuknya 4. Titik P terletak di tengah-tengah EH. Mana EH? Sebelah sini. Ini titik P berarti di sini 2, di sini 2 ya enggak? Karena EH-nya kan panjangnya 4. Berarti EP 2, PH-nya 2. Nah, kemudian jarak titik P ke garis BG, dari P ke garis BG. Kita buat garis BG. Ya, dari P ke BG berarti dari sini kita tarik. Dia harus tegak lurus, teman-teman. Nah, ke sini tegak lurus. Nah, kita hubungkan dulu, kita bentuk segitiganya. Ya, dari P kita tarik ke G. Dari P kita tarik ke G, kemudian dari P kita tarik ke B. Oke. Nah, perhatikan segitiga BGP sebelah sini. Segitiga BGP. Ya. BG ini diagonal bidang. Diagonal bidang berapa panjangnya? Karena rusuknya 4, berarti di sini 4 akar 2, ya enggak? 4 akar 2. Nah, PG ini bisa kita cari pakai Pitagoras. GH ini kan 4. Ini tegak lurus di sini, berarti PG itu sama dengan, kita cari ya. PG sama dengan akar dari PH kuadrat ditambah HG kuadrat. Berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 2 dikuadratkan 4 ditambah 4 dikuadratkan 16. Sama dengan akar 20. 20 itu sama dengan 4 kali 5 ya. Jadi akar 4 itu 2 akar 5. Nah, PG-nya kita udah dapat. Sekarang kita akan mencari PB. Untuk nyari PB, kita bentuk dulu garis diagonal dari E ke B. Dari E ke B ini kan diagonal bidang, berarti 4 akar 2 kan. Kemudian EP-nya 2, ini tegak lurus di sini. Di sudut E-nya tegak lurus. Jadi PB-nya bisa kita cari, teman-teman. PB sama dengan akar dari EP kuadrat ditambah EB kuadrat. EP kuadrat ditambah EB kuadrat. Sama dengan EP-nya berapa? EP-nya itu 2. 2 kuadrat ditambah EB-nya 4 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan 2 dikuadratkan 4 ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. 4 kuadrat itu 16. Akar 2 dikuadratkan 2. 16 kali 2, 32. Sama dengan 4 tambah 32, 36. Akar 36 itu 6. Jadi PB itu panjangnya adalah 6. Nah, sekarang teman-teman perhatikan segitiga PBG ya. PBG. Kita buat segitiga PBG. Nah, di sini titik P, di sini B, di sini G. Oke. Kita akan mencari jarak dari P ke BG. Berarti bagian sini yang kita cari. Nah, ya, ini tegak lurus, teman-teman. Nah, di sini proyeksinya kita anggap P aksen aja, kita sebut P aksen aja. Nah, PB tadi kan udah kita cari. PB itu berapa? Panjangnya 6. Kemudian PG, PG-nya 2 akar 5. Nah, BG
BG itu berapa? BG dari B ke G itu 4 akar 2. Oke. Nah, kita misalkan dari P aksen ke G itu panjangnya X. Maka dari B ke P aksen itu 4 akar 2 dikurangi X. Sisanya. Nah, kita akan menggunakan dalil proyeksi pada segitiga. Dalilnya seperti ini. Nah, kita akan mencari nilai X dengan menggunakan dalil proyeksi pada segitiga. Nah, sebelumnya kita hapus dulu bagian ini ya. Oke, berdasarkan dalil ini berarti C-nya itu 6 ya. Berarti 6 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini A-nya itu 4 akar 2. 4 akar 2 kuadrat ditambah B kuadrat. B-nya itu di sini 2 akar 5. 2 akar 5 dikuadratkan dikurangi 2AP. Dikurangi 2AP. 2 kali A-nya 4 akar 2. 2 kali 4 akar 2 kali P-nya itu X. Oke, kita hitung aja. 6 dikuadratkan 36 sama dengan 4 akar 2 dikuadratkan. 4 dikuadratkan 16. Akar 2 dikuadratkan itu 2. Jadi ini 16 kali 2, 32. Ditambah 2 akar 5 dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4, akar 5 dikuadratkan 5. Berarti 20. Dikurangi 2 kali 4 akar 2, 8 akar 2. X. Ya. Oke. Negatif 8 akar 2X kita pindah ruas ke kiri. Jadi positif 8 akar 2X sama dengan 32 ditambah 20 dikurangi 36. Jadi 8 akar 2X sama dengan 32 ditambah 20 itu 52. 52 dikurangi 36 sama dengan berapa? 16 ya. Nah, jadi X-nya berapa? X-nya sama dengan 16 kita bagi dengan 8 akar 2 gitu. 16 kita bagi dengan 8 itu 2. 2 akar 2 kita rasionalkan, kita kali dengan akar 2 per akar 2. Sama dengan 2 per akar 2 kali akar 2 kan 2 kali akar 2. 2 per 2 itu 1. 1 kali akar 2, akar 2. Nah, ternyata X-nya itu akar 2. Nah, sekarang kita bisa nyari PP aksen pakai Pitagoras. PP aksen sama dengan akar PG kuadrat atau 2 akar 5 kuadrat dikurangi X kuadrat. X-nya akar 2 dikuadratkan. Sama dengan 2 akar 5 dikuadratkan. 2 kuadrat 4, akar 5 dikuadratkan 5. 4 kali 5, 20 dikurangi akar 2 dikuadratkan 2 sama dengan akar 18. 18 itu 9 kali 2 ya. Akar 9 itu 3. Jadi 3 akar 2. Jadi PP aksen itu 3 akar 2. Jawabannya mana? C ya. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir, soal kelima. Pada 5 segi 4 tegak TABCD dengan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 10 cm. Jika TE sama dengan 8 cm dengan E di tengah AC, jarak titik B ke garis TE adalah, nah supaya jelas kita buat dulu gambarnya. Ya, ini adalah 5 TABC, TABCD dengan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD 10 ya. Di sini AB 10, BC-nya 10, CD 10, dan AD juga sama 10. Jadi alasnya berupa persegi, teman-teman. Jika TE sama dengan 8, dengan E adalah titik tengah AC, E-nya itu di sini, ya, dan TE 8, jadi tinggi limasnya adalah 8. Ini 8. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik B ke garis TE, dari B ke TE, berarti bagian sini ya. Nah, kita akan mencari panjang ini, karena ini udah pasti tegak lurus. Ya, caranya gimana? Ya, kita tinggal cari aja BD dulu. Ini kan
persegi, alasnya tuh persegi. Alasnya persegi. A B C D. A B C D. Di sini AD-nya 10, AB-nya juga 10. Berarti BD-nya kan bisa kita cari pakai Pitagoras, ya enggak? BD-nya berapa? Akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 100 tambah 100. Berapa? Akar 100 tambah 100 itu sama aja dengan 100 kali 2. Akar 100 kan 10. Jadi 10 akar 2. Ya. BD-nya itu 10 akar 2. Kita nyari BE. Jarak dari B ke TE itu sama aja dengan BE yang sebelah sini. Karena dia udah tegak lurus. Gak mungkin dari B ke sini nih. Gak tegak lurus kan. Ya. BE itu berapa? BE itu sama aja dengan setengahnya BD. Setengahnya BD. Sama dengan setengah kali 10 akar 2. Jawabannya adalah 5 akar 2. Jawabannya 5 akar 2. Mana? Yang ini ya. Jawabannya D. Oke, sampai sini dulu. Sebagai bahan latihan, silakan teman-teman coba soal berikut ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.